Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sidang salat subuh yang berbahagia, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat taufik hidayah yang berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu hadir di tengah-tengah kita sebagai keberkahan hidup bagi kita. Kadangkala kita tidak menyadari segala problematika kehidupan kita, segala hajat-hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini lantaran kita gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat akan hadir di yaumil kiamah nanti sebagai syafaat bagi yang gemar membacanya. Oleh karenanya kita sebagai orang muslim yang mengaku umat Nabi Muhammad jangan sampai melalaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kami ingin mengingatkan tujuan hidup kita di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku, kata Allah. Secara eksplisit ayat ini kalau kita terjemahkan secara letterlek bahwa kita diciptakan di dunia ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita maknai secara letter. Tetapi kalau kita maknai secara luas, Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah terus-menerus. Wong yang sholat 5 waktu saja terkadang di luaran sana masih ada yang bolong-bolong, apalagi ibadah 24 jam. Tapi sebagai seorang muslim, bagaimana agar semua rutinitas kehidupan kita ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur itu kalau kita niati ibadah maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tawaran ini luar biasanya hanya ditawarkan dan diberikan kepada kita yang benar-benar berpasrah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpasrah dengan agama Islam. Apa buktinya? Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang memilih jalan selain agama Islam, maka Allah tidak akan pernah menerima semua ibadahnya dan mereka akan tergolong orang-orang yang rugi. Oleh karenanya kita sudah alhamdulillah dikaruniai oleh Allah nikmat berupa iman dan Islam. Mari kita maksimalkan ibadah kita, semua rutinitas kita, pekerja kita, mandi kita, makan kita, kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin sidang salat subuh yang berbahagia, tetapi tawaran ini ternyata tidak disambut begitu indah oleh orang-orang yang beriman dan berislam. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa aurasnal kitabal ladzi istafaina minhum. Humul ladzi zalimul li nafsihi
hum muqtasid wa hum sabiquna bil khairati bi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Dan kami wariskan kitab suci Al-Quran ini sebagai pegangan bagi hamba-hamba kami yang kami pilih, tentunya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Tapi tanggapan mereka yang pertama adalah hum zalimul li nafsi. Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Sudah dipilih bahkan KTP-nya Islam, sudah ditunjukkan jelas-jelas ibadah, sudah didekatkan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka memilih untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendolimi diri mereka sendiri, dan mereka akan mendapatkan siksa yang amat sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipilih sebagai umat Islam, sudah beriman, tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah hum muqtasid, golongan pertengahan. Barangkali golongan ini masih termasuk kami, termasuk jamaah semua. Golongan pertengahan, golongan yang hanya beranggapan bahwa hidup itu yang penting menggugurkan kewajiban. Sholat 5 waktu. Yang penting orientasinya hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah sebentar lagi. Apapun itu orientasinya, yang penting gak disiksa, yang penting mendapatkan pahala, gugur kewajiban. Ini golongan yang kedua. Golongan ini masih lebih baik dibandingkan golongan yang pertama. Nah, golongan yang ketiga yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hum sabiquna bil khairati bi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam hal kebajikan, senantiasa jangan hanya yang wajib saja, tapi yang sunnah-sunnah dikerjakan, dan ini merupakan fadilah dari Allah yang amat sangat besar. Tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, Allah tidak menginginkan kita hanya sebagai umat Islam yang muqtasid, yang penting gugur kewajiban. Apalagi Allah tidak akan menghendaki hambanya menjadi golongan orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Allah ingin menjadikan kita semuanya golongan orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Tentu menjadi golongan ini tidaklah mudah bagi kita semuanya. Ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, tata niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita lakukan, kita akan dapat capeknya saja kalau kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Percuma ibadah baik, amal banyak kalau hanya mencari pujian dari manusia. Allah tidak akan menerima. Yang kedua, usahakan ibadah yang kita kerjakan, apapun itu, sekecil apapun, ihsan, lakukan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pakaiannya, bukan hanya tempatnya, tapi juga waktunya. Makanya sholat 5 waktu itu yang terbaik adalah ala waktiha, di awal waktu. Sekarang banyak yang mendebat kalau ala waktiha duhur sampai 2:30 itu waktunya duhur, subuh nanti sampai jam 6 juga waktunya subuh. Tapi ala waktiha, di awal waktu, ini waktu yang terbaik kita menghormati waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan ini ternyata diceritakan
Jangan sampai membuat kita menyesal beribadah seumur hidup di dunia ini. Diceritakan dari sahabat Sa'ban, sahabat yang senantiasa sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lama beliau tidak kelihatan sholat di belakang Rasul. Kemudian Rasul bertanya pada para sahabat, tahukah kalian sahabat Sa'ban sudah lama dia tidak kelihatan sholat berjamaah? Para sahabat pun tidak tahu. Kemudian Rasulullah berjalan sekian lama, sekian jauh, ditemukannya rumah yang belum tentu itu rumah Sa'ban. Ada seorang wanita, ditanya, tahukah kamu rumah Sa'ban? Ternyata beliau adalah istri Sa'ban sendiri. Sudah lama Sa'ban tidak kelihatan salat berjamaah di masjid. Kemana gerangan sahabat Sa'ban? Kemudian istrinya mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'ban telah wafat. Tapi ketika nazak ia tersenyum dan mengatakan 3 hal. Yang pertama 5 ab'ada, yang kedua 5 ajmala, yang ketiga 5 laisa kulluha. Nabi pun tidak tahu. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, sesungguhnya apa yang diungkapkan hamba Allah yang bernama Sa'ban ini? Ya Rasulullah, ketika Sa'ban ini nazak, kemudian ditunjukkan oleh Allah pahala surga yang begitu indahnya, ia menyesal seraya mengatakan 5 ab'ada, artinya kenapa kok tidak jauh sekalian. Dalam riwayat hidupnya, sahabat Sa'ban ini senantiasa sholat berjamaah sekalipun jaraknya jauh dari rumahnya. Maka ketika wafat, Allah tunjukkan pahala surga yang begitu indahnya, sampai sahabat Sa'ban ini menyesal, kenapa sih kok enggak jauh sekalian? Yang enggak begitu jauh saja pahalanya sudah begitu indah, apalagi yang jauh sekalian. Maka bersyukur para jamaah, ketika rumah kita tidak begitu jauh, mungkin pahalanya tidak begitu indah dibandingkan yang rumahnya yang jauh-jauh itu. Maka bersyukurlah ketika kita diberi karunia oleh Allah sempat untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, 5 ajmala. Kenapa kok enggak bagus sekalian? Konon dalam masa hidupnya sahabat Sa'ban itu ketika berangkat sholat senantiasa menggunakan pakaian double, berlapis. Nyampe di masjid, pakaian yang satu itu yang luar itu diberikan kepada sahabat lain yang pakaiannya lebih buruk daripada dirinya. Maka oleh Allah ketika nazak ditunjukkan surga begitu indahnya, sampai sahabat ini menyesal, kenapa sih kok yang tidak saya berikan itu yang bagus sekalian, yang bekas saja surganya sudah begitu indah, apalagi yang kuberikan yang paling bagus. Yang terakhir, sahabat Sa'ban ini menyesal 5 laisa kulluha. Ternyata beliau senantiasa puasa sunnah, dan ketika ke masjid ia senantiasa membawa bekal buka. Tapi bukanya itu tidak dimakan sendiri, ia selalu berbagi dengan orang lain sekalipun orang lain itu tidak berpuasa. Maka oleh Allah ditunjukkan pahala surganya yang begitu indah, sampai beliau menyesal 5 laisa kulluha. Kenapa kok tidak semuanya yang aku berikan, yang sebagian saja surganya sudah indah, apalagi yang semua yang aku berikan. Inilah motivasi untuk diri kita ibadah sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita dinilai berlomba-lomba dalam hal kebajikan, maka syarat yang ketiga adalah mutabaah, mengikuti dalil, mengikuti tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini tuh ada tuntutan agar kita senantiasa belajar dan belajar, agar jangan sampai kita mengatakan wis pokok iki paling bener, wis iki yang penting paling bener. Jangan seperti itu.
dalam ibadah, sebaik apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dalam beribadah itu jangan melihat besarnya, tapi keistiqomahan kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak sekalipun kecil, kalau kita lakukan istiqomah terus menerus, itu nilainya lebih baik dibandingkan kita besar tapi cukup sekali. Bahkan keistiqomahan kita inilah yang akan menentukan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, kita tidak bisa menawarnya, karena itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kita mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu tergantung amal perbuatan kita semasa dunia ini. Kalau kita ahli sujud, insya Allah dipanggil Allah dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasa ngaji, insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan mengaji. Dan naudzubillah, kalau kebiasaan-kebiasaan kita buruk, maka kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Hanya sekedar mengisi waktu, mengingatkan kita semuanya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, dalam rangka menyemangati setelah Ramadan. Ramadan, ibadah yang sudah melekat pada diri kita, jangan sampai hilang, karena itu merupakan ciri istiqomah kita dan diterimanya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai yang tak tutup ya. Demikian tadi kajian subuh hari pertama setelah libur dalam bulan Ramadan, yang pada kesempatan ini seharusnya akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Muzaki, karena beliau berhalangan hadir, baru memberikan kabar sebelum subuh tadi, sehingga alhamdulillah karena ada jamaah yang siap, jadi kita ganti dengan beliau Al-Ustadz Abdul Wahab Sumarlan MPD. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.